Polda Papua Barat merilis perkembangan dan DPO kasus gugurnya 4 TNI yang terjadi 2 September 2021 di Pos Ramil Kisor, Maibrat, Jumat 10 September 2021 di Mapolda Papua Barat. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing melalui Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, tim gabungan TNI Polri telah melakukan penyisiran dan telah menetapkan 2 orang tersangka kasus penyerangan dan penganiayaan. Keduanya adalah MY 20 tahun asal Kampung Boksu, Distrik Aifat Selatan dan MS 18 tahun asal Kampung Insum, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat. Dari kedua tersangka dikembangkan dan didapatkan keterangan sehingga total 19 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian yang menyebabkan korban jiwa tersebut. Mantan Kapolres Manokwari ini menyebut dari total 19 terduga pelaku, 17 orang telah ditetapkan Polres Sorsel Polda Papua Barat sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Kata Kabid Humas, dari 17 orang DPO, Silaski yang merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB wilayah Kisor Maibrat adalah penggagas atau otak dari pelaku penyerangan sesuai hasil penyidikan. Pertama atas nama MY 20 tahun, Kampung Boksu, Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Yang kedua, TSK yang kedua yaitu MS 18 tahun, Kampung Insum, Aifat Selatan, Maibrat. Dari pemeriksaan kedua orang tersangka tersebut dikembangkan, didapat informasi, kemudian dikumpulkan barang bukti, sehingga dari hasil penyidikan diperolehlah total semua 19 nama pelaku kejadian pada saat 2 September tersebut. Dari 19 nama tersebut, 2 tadi yang sudah saya sampaikan sudah ditangkap dalam proses dan sudah ditetapkan tersangka. Sementara yang 17-nya kemarin oleh penyidik Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat dikeluarkan daftar pencarian orang atau DPO. Dari 17 tersangka 17 DPO tersebut yang terlibat dalam penganiayaan menyebabkan meninggal dunianya 4 orang prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Adapun nama-nama DPO tersebut berdasarkan surat DPO nomor 2 sampai dengan 18 garis miring 9 Romawi 2021 Reskrim Polres Sorong Selatan. Yang pertama yaitu atas nama Silaski, Kampung Insum. DPO nanti kita akan beri ke rekan-rekan semua untuk surat DPO-nya. Jadi Silaski ini sebagai ketua ataupun penggagas. Jadi dalam pelaksanaan tersebut dari hasil keterangan penyidikan, beliau adalah penggagas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Silaski. Kemudian yang kedua, Manfred Fatem. Yang ketiga, Musa Aifat. Yang keempat, Setangkaf. Yang kelima, Titus Sewa. Yang keenam, Irianki. Yang ketujuh, Alim Fatem. Yang kedelapan, Agus Kaf. 9, Melkiaski. Yang 10, Melkias Sami. Kemudian Amoski. Semuanya adalah warga Maibrat. Kemudian Musa Aifat, Moses Aifat,
Marvinus Aisnak, Yohanes Yam, Agus Yam, dan yang terakhir yaitu Robi Yam. Hasil keterangan pemeriksaan saksi, tersangka maupun barang bukti sudah didapat peran masing-masing tersangka. Kasus ini pun Kapolda Tornagogo kemudian memerintahkan Dirkrimum dan Satbrimob dan Dirintel Polda Papua Barat membackup Polres Sorong Selatan. Barang bukti yang sudah diamankan saat ini parang. Jadi dari yang sudah ditangkap, pelaku setelah melarikan diri, terus menyimpan barang buktinya sudah diamankan berupa parang, dan parang itu yang akan kami bawa beserta bercak darah di survei di TKP, akan dibawa ke laboratorium forensik untuk dicek kecocokan daripada darah tersebut yang ada di parang maupun yang ada di survei tersebut. Kemudian ada selongsong peluru di TKP. Nah, ini juga yang akan kita bawa ke laboratorium forensik untuk dicek secara balistik peluru tersebut. Memang dari hasil keterangan ada 3 senjata rakitan yang dibawa oleh Silaski, Manfred, dan 1 orang rekannya, di mana Silaski dan Manfred senjata rakitan panjang dan 1 rekannya jenis pistol. Manfred menggunakan pistol rakitan, yang lainnya menggunakan parang dan busur tombak. Kabid Humas menyatakan kejadian itu telah dilakukan rapat pada 3 Juli 2021 dan 2 September 2021 sebelum aksi penyerangan sehingga penyidik menetapkan sebagai pembunuhan berencana. Maka pasal yang diterapkan adalah 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sektor Pisau. Rapat kedua sebelum pelaksanaan dilaksanakan di rumahnya dia juga. Dan dari keterangan beberapa hasil pemeriksaan bahwa dialah penggagasnya. 2 orang yang ditahan, MS dan MY, merupakan istilahnya militan KNPB yang dikukuhkan pada tanggal 19 Desember 2020. Kemudian dari keterangannya mereka semua mengatakan bahwa semuanya dari 17 itu, di samping Silaski adalah ketua KNPB Pisor, ada 4 orang yang militan KNPB. Militan itu maksudnya kalau dari keterangan ini adalah yang bergerak aktif. Sementara yang lainnya adalah anggota KNPB wilayah Pisor dan sekitarnya. Pelaku 17 orang DPO ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Jadi kami tolong pada keluarganya ataupun dari yang bersangkutan agar bisa menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua, bagi masyarakat di sekitar Maibrat, Aifat, mulai dari Susumuk sampai Komat, itu yang merasa ketakutan karena kehadiran TNI Polri, nggak usah khawatir, karena tujuan kami ke sana adalah menangkap daripada pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, yang mungkin sampai saat ini bisa 17 orang, ke depan mungkin bisa berkembang lagi setelah saya pengumuman. Namun saat ini DPO-nya sisa 17 orang lagi. Jadi silakan kembali ke kampungnya masing-masing beraktivitas. Selain yang 17 orang ini, mari kita pertanggungjawabkan proses hukumnya. Seperti itu.